kan sorry. profesinya sebagai pemain Smackdown. Sekarang jadi produser sutradara. Makanya dia di Smackdown disebutnya Smaxy. Apa tuh? Siapa nama bos? Mas Gun. Mas Gun. Oke, halo Mas Gun. Terakhir ketemu. Oh, gue masih sering kontakkan sama dia. Kalau gitu langsung aja kita panggilkan. Langsung aja Mas Gun. Bener nih, aduh Mas Gun. Gue jarang ceritain ini sebenarnya sih. Tapi boleh nggak Ini ceritainnya? eksklusif Boleh, aja boleh. nih. Boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue nggak dimarahin ya? Enggak dong. Gue nggak harus pulang dong? Enggak dong. Oke. Siap, komandan. Serius? Itu pipisnya ditinggal, Pak. Berhenti. Gue kaget dong. Hah? Kok tahu gue? Gue siapa ya gitu kan? Halo semuanya, bertemu lagi bersama kita berempat tentunya di Tamulah Satu-Satunya. Wah, sekarang kita udah di episode yang ditunggu-tunggu. Kita akan bertemu tamu kita yang mana tamu ini adalah tamu spesial. Oke. Dia adalah seseorang yang tidak suka jumawa, tidak suka pamer harta, tapi dia bertahta. Wow. Keren tuh orangnya. Keren banget orang. Parah. Siapakah dia? Oke, sebentar gue panggilin orangnya dulu. Oke, apa dulu Pak? Enggak, bukan. Anda. Ini dia Mas Anca Laksmana. Mas mana bener dong? Gue. Lu dong. Gue. Iya dong. Iya sih. Oh iya udah. Ya, ini adalah Mas Anca Laksmana. Wih, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Mas Anca. Ih, siapa sih Mas Anca itu, penasaran kan? Enggak ya? Penasaran dong. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Anca nih, ya guys ya. Iya. Kita mau Lo ngobrol-ngobrol. nanya gue dong, gue mau ngobrol-ngobrol nggak sama lo? Nah, Oh, jangan belum tentu. satu arah aja. GR jangan. banget. So yakin lo. Iya. Kira-kira mau nggak sih? Ini berdua. Emang kayaknya kalian podcast berdua aja deh. Iya. Tapi lo tau nggak, kalau mereka podcast berdua 30 menit, 20 menit ketawa. Kalau informasi dong. Enggak, ini Kak yang serius dong. Iya, Mas iya, Anca, iya. dulu Oh, kan iya, serius, profesinya sebagai pemain Iya. Smackdown. Sekarang jadi produser sutradara. Makanya dia di Smackdown disebutnya Smaxy. Apa tuh? Smart and sexy. Tapi Guys, kita mau bahas Mas Anca ya. Background story dikit ya, Mas Iya. Anca ini adalah sutradara kita. Sutradara kita pas kita di Jepang. Iya. Di sini produser juga, Iya. Produser. mantan presenter SCTV. Wih, yang programnya itu udah belasan tahun itu loh. Betul. Apa sih namanya guys? Melancong yuk. Melancong. Yuk melancong. Jalan-jalan yuk. Yuk. Belancong yuk. Oh, belancong yuk. bener kan, Oke, gue? bener. Keren. Oke, Mas Anca ceritain dikit dong. Maksudnya dari awal tuh kenapa sih bisa sampai di posisi sekarang yang mana kita tahu bahwa Mas Anca nih punya sebuah perusahaan lah namanya ALV Studio yang Takut mana salah dia. Iya, dari kemarin Oh, sama iya. mulu gue. ALV Studio itu yang mana ya bisa disebut PH juga, bisa disebut agency Agency juga, juga. bisa disebut pokoknya Namanya apa tadi? ALV Hah? Nah. Studio. Salah. Apa? Salah. ALV Production. Salah juga. Iya, apalagi ALV tuh? Manajemen. Salah juga. ALV BUMN. Nah itu. Oh, ALV Media. Sorry. Koreksi guys. Ternyata namanya ALV Media. Oke. Tapi memang ALV ini kan ada manajemennya juga. Ada. Iya, benar. Ada apa nama manajemen, Mas? ALV manajemen. Enggak, bukan yang itu. Uppermost. Uppermost. Ya. Kan dengan background tadi kita udah dibacain sama Nats bahwa Mas Anca tuh sebenarnya dari awal tuh justru sutradara presenter ya di Awalnya. Melancong itu Tapi gimana sebelum sih? jadi presenter kan jadi orang produksi dulu. Benar. Oh gimana sih Mas? Tolong ceritain dong Mas gimana Jadi pertamanya? gini ya. Oke. Jadi gini ya. Iya, gimana gitu. Enggak Mas, tapi kalau Mas Anca ganteng ini udah dari lama belum sih? Aduh. Oh, baru-baru ini? Ini kopi dulu nih. Boleh.
Mas, kasihan yang edit Oke. yuk. Iya, Iya, oke. Sorry. Jadi gini. profesinya banyak, Iya, bener. backgroundnya banyak. Mana yang waktu itu duluan? Oke, jadi pertama itu benar Smackdown dulu gue. Smackdown dulu, berarti main di UFC. Baru ya. habis itu karena gue gak pernah nonang Smackdown. Iya. Gue tuh dulu tuh ini pertama kali banget itu gue dikerja di radio, sebuah radio yang isinya cuma senyum dan ketawa. Oke. Radio SK. Lu Kayaknya pernah denger deh. warkop dong, warkop. Radio SK lah. Yang radio Iya, kayu iya, manis iya. itu bukan? Yang ada Bang Temon, Cing Abdel. Komeng pernah di situ nggak sih? Komeng, Iya, iya. betul. Oh, legend dong itu ya. Iya. Legend itu. Sampai sekarang masih ada nggak sih? Sayangnya sudah tidak ada. Oke. Gitu. Jadi di situ gue ketemu seorang orang hebat lah, di mana gue kuliah sambil kerja dan nggak berasa kerjanya. Oke. Kan tuh orang tuh gila banget tuh sih, Iya, semua orang gila semua dia kayak, ya Cing Abdel Temon tuh udah ide-ide jokesnya tuh out of the box deh. Gitu kadang-kadang yang ngerasa kalau misalnya Aduh. Tisu. Gak perlu ya, gak perlu sesedih itu ditanya ya. Ya pokoknya happy banget dari situ. Dari situ gue ketemu orang banyak, baru gue mulai bikin network lah. Karena menurut gue tuh network tuh penting banget ya. Oke. Menjalin hubungan baik sesama teman sekerja gitu Oke. ya, secara profesional. Terus ya dari situ sayang sekali di dunia radio yang sangat indah itu kita harus keluar semua. Resign karena tutup radionya kebetulan. Terus akhirnya gue ngelamar tuh di SCTV sebagai program director. Oh. Program director, alhamdulillah gue diterima di situ. Lalu nggak berapa lama kemudian, sekitar setahun, 2 tahun, itu ada buka lamaran internal sebagai presenter. Oke. Tapi Which is- tetap internal, maksudnya tetap karyawan gitu kan, presenter, Karyawan, nah. karyawan. Nah. Which is dimana gue tidak minat sama sekali. Ah, ah. Karena nggak kebayang gitu ya, maksud gue yang di produksi gitu ya, terus jadi presenter. Tapi karena mungkin nggak ada orang lagi di situ ya, semua orang udah dites nih. Terus akhirnya gue ditawarin nih sama, bukan ditawarin sih, dipaksa lebih tepatnya sama bos gue. Ini bos gue agak metal preman gitu, ya. Siapa nama bosnya? Mas Gun. Mas Gun. Oke, halo Kapan Mas terakhir Gun. ketemu? Oh iya, tapi kapan terakhir ketemu? Oh, gue masih sering kontakkan sama Oh, dia. oke. Oh, Karena ya, dia kalau gitu langsung aja kita panggilkan. Langsung aja, Mas Gun. Bener nih, ada Mas Gun. Ada dong. Oh my God. Surprise kan? Mas Gun ini guru-guru gue banget lah. Jadi- Nah, kapan terakhir kali ketemu Mas Gun? Udah, tadi Diulang 2 kali, 3 kali gila. Tapi masih lucu ya? Tapi dari Mas Gun ini mungkin bukan dipaksa, di challenge kali ya. Di Mas? challenge Sama aja. ya, dan akhirnya enggak sih dipaksa gue. Oh. Dia Nggak ada tuh pilihan dia lagi suruh berarti. maksa. Oke. Oh. Lo abis ini lo ya tes gitu. Gue Masa mas gayanya gitu, Mas? Hah? Nggak gitu. Bener gayanya nggak sih? gitu. Lo abis ini tes ya. Tes apa mas? Jadi presenter. Presenter. Gue gitu. Iya lo. Oh udah. Ya akhirnya gue tes presenter. Gue cuma baca prompter doang tuh. Jadi dulu ada siaran terestrial gitu sebelum ada kayak online gitu. Jadi dulu di SCTV itu ada yang siaran bener-bener buat yang di rumah-rumah sama di online. Oke. Nah gue tuh tesnya di situ sebagai presenter sport untuk di online-nya gitu. Akhirnya gue yaudahlah baca prompter, mungkin karena gue dulu PD ada base-nya untuk ya udah gue setiap hari baca prompter kan Iya, mau iya, nggak mau iya. kan. Akhirnya udah nggak ada kabar tuh 2 minggu. And then jadi satu saat tuh gue diajak sama Mas Gun ini. Gue lagi jalan siaran mau ke atas gue. Lo ikut gue. Kemana? Mas, ke Bandung. Kapan? Sekarang. Tanpa gue Nggak siap-siap. prepare dong, Nggak Mas? prepare, gue baru datang, baru naruh motor, gue ke atas. Sekarang Mas, Mas dulu motornya apa? Gak penting pertanyaan. Karisma, Karisma pantas. Karisma X RX King. 125. Waduh. Waduh. Nggak bisa ngebut, oke. Nggak bisa. Nah, akhirnya gue diajak tuh ke Bandung. Terus hari pertama itu gue disuruh cari tahu tentang off-road. Oke. Info off-road. Gue bilang, mungkin gue suruh catat, nanti kasih ke produsernya biar dia bikin story-nya gitu kan. Gue catat tuh, gue interview satu-satu orang-orangnya dari tahun berapa, lalala. Besokannya gue dikasih baju sponsor dari Oval.
kalau mungkin ya itu kayak apa loko. Oh gue tahu yang bersih wajah gitu si oval Itu. ya kan? Bukan. Skincare. Bukan, apa sih alat kontrasepsi? Skincare kita. Ya jadi gue pakai itu produk sih buat jajan gue. Lumas. Lanjut lanjut. Iya, gue pakai suruh baju baru nih dari kantor kan. Udah. Oke, lo berdiri di situ, kamera di sini nih. Gue bingung kan supaya clip on nih. Terus gue, udah ngomong lo, ngomong apa mas? Opening lah, lo presenter. Gue presenter ya. Iya lo presenternya. Ini acara yang kita waktu itu apa casting. Lo presenter ya. Gue presenter ya. Jadi gue tuh bener-bener kayak dijebak prank ya? gue dari situ. Iya, Karena dia masih tahu kalau gue dikasih tahu, dia Nolak ya? nolak, pasti nolak gue. Oh. Lalu gue suruh opening. Blank pak, gue nggak tahu mesti ngomong apa-apa gitu. Wah gue dimarahin, gue dimaki-maki. Tapi inget nggak waktu itu apa yang diomongin pas opening itu? Ingat lah gue. Gimana? Inget nggak openingnya? Jadi ya akhirnya karena gue bodoh sekali, gue suruh, yaudah catat dulu openingnya. Gue suruh bikin openingnya. Di situ gue benar kayak belajar. Oh kalau mau bikin opening tuh gue harus tulis dulu, biar tertata kata-katanya, kalimatnya jadi sebuah paragraf yang dimengerti sama pemirsa. Pemirsa. Gitu. Akhirnya gue tulis. Akhirnya gue pernah, hai, bikin opening lah gitu. Belum zamannya guys gitu, pemirsa Iya, dulu. pemirsa, hai pemirsa gitu. Hai pemirsa, saya Charles Mana, saya akan mengajak Anda jalan-jalan. Bukan jalan-jalan dia bilang gitu. Ini acara namanya Melancong Yuk. Baru tahu gue namanya Melancong Yuk di situ. Terus, Yang mana bukan salah lu Melancong juga itu bukan ya? salah Iya, gue. iya. Oh ya Melancong Yuk. Melancong Yuk bersama saya Charles Mana di Kota Bandung. Kita akan off-road keliling Kota Bandung. Ikut saya. Sekaku itu Pak. Gitu. Jadi akhirnya udahlah tuh berjalan satu episode yang dia bilang ini hanya demo, dummy doang. Pilot Oh ya udahlah, Iya. gue dummy gue lepas kan, bodo amat tuh gue jalan, opening, bikin di tengah-tengah off-road itu lalala gitu kan. Jadi lebih santai gue karena dia bilang cuma dummy doang. Seminggu kemudian abis gue siaran SPD gitu ya. Terus si presenternya tuh Acir, gue ingat banget. Oke, setelah ini akan ada program baru yang bernama Melancong Yuk, akan dipandu oleh Anca Lesmana. Panik nggak lu mas? Panik gue. Hah? Katanya dummy gitu. Gue bilang, kok on air gitu? Gue langsung selesai siaran, gue beresin tuh, laptop gue matiin semua, gue ngumpet. Malu gue. Oh saking malunya Gue astaga. ngumpet di itu ruang make up gue, ingat gue dengan suara gue. Halo, gue Anca Lesmana, anjing suara jelek banget. Tapi gue, lu awal-awal ada suara lu juga malu Iya, kan? Iya iya, kan? malu Iya kan? juga. Nanti gue tuh dimasukin teasernya tuh pas pertama kali tuh. Oh, usah kasih tahu. Udah pasti gue masukin. Selamat pagi, kembali bersama saya Anca Laksmana di acara Melancong Yuk. Direct tuh di Tapi ini briefing. orang-orang di balik layar, bukan Benar. ini pemirsa yang pemirsa nggak tahu gitu loh ceritanya Iya. di balik layar seperti Iya itu. benar-benar ada Jadi kepanikan tersendiri. Benar, dijebak, belum nggak prepare. Akhirnya acara itu jalan sekitar 2-3 tahun. Oh, udah 3 lama tahun. itu mas, Oke. lumayan Lama. program lama. Jadi Oh sorry, maksudnya ya sepengertian gue, setahu gue karena itu udah kayak legend banget. Kirain gue 10-11 tahun, maksudnya nggak ya? rasanya 2-3 tahun ya berarti. 3 Oke. tahun dan itu seminggu 2 kali jadinya. Oke. Oh, reguler ya? Reguler, jadi seminggu 2 kali, Sabtu Minggu waktu itu karena gua nggak bisa ngehandle tripnya. Akhirnya kita ambil beberapa presenter dan ya cukup pernah bahkan pernah nomor 1 tuh di Sinar waktu itu. Wow. Ya makanya to be honest, gue tahu program itu, Tahun cuman berapa sih nggak tahun berapa ya? 2005 7. ada. 2007. Aware gue sama program itu walaupun nggak nonton gitu. Terus apa yang lo aware kalau nggak nonton? Enggak, Melancong Yuknya. Oh, iya. Soalnya itu ini banget kan, ikonik Iya, itunya. memang zaman itu awal-awal Kayak Ceriwis lah gitu loh, Ceriwis gitu kan, misalnya zaman dulu. Kita kan. belum Pelopor terlalu berarti. relate ya. Kalau Belum kita 10 soalnya tahun. masih SD mungkin ya. Belum, Iya. masih SD. SD. Tapi lo harusnya nonton, karena yang nonton di itu adalah cuma anak-anak SD yang baru berangkat pagi, berangkat sekolah, sama ibu-ibu yang pulang pasar. Oh, kita kan kartun pasti. Iya. Oh iya, memang itu ada Kan anak-anak orang kaya semua. Oh gimana iya sih? ya. Nontonnya Semua kan nggak kaya. pakai Indovision. Nontonnya di Disney Channel. Terus kalau kerjaan kayak gitu mas, awalnya berarti Gaji berapa sih, Mas? dari Lo mau tahu lo? Dia mau tahu mulu. Nggak digaji gue. Karena internal. Dapat lamsam Karena cuy. internal. Karena Internal. Iya. Oh iya, oke. Tapi lama loh mas ngejalanin 2-3 tahun. Akhirnya apa tuh
yang Apa bener-bener tuh? lo menurut lo, gue dapet ilmu berguna banget ya sampai sekarang yang masih gue pakai pas jadi presenter itu ya Dut? Ya pasti kan kita dengan gitu kita ketemu orang baru, Iya. kita adaptasi, bagaimana berkomunikasi, network saya lagi penting banget. Jadi gue masih kontak kan sama teman-teman atau narsum yang gue datengin waktu di acara di program Lancong Yuk itu bayang udah berapa belas tahun yang lalu gitu. Banyak juga kayak pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman yang buat gue menyeramkan ya gitu. Tapi akhirnya karena gue harus bisa nih gitu, nggak mungkin gue nggak bisa lah gitu. Tapi berarti ada banyak banget momen-momen yang nggak terlupakan lah ya, Banget, trip-trip yang memorable banyak banget ya. Selama 3 tahun itu benar-benar gue manfaatin untuk pengalaman, keberanian gue yang dulu gue sebenarnya nggak confident banget orangnya. Terus network sih itu sih sampai kemana-mana. Itu menurut gue suatu hal yang ya gue dapat lah dari sini gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk keluar dari SCTV? Ya malah udah kalau di SCTV berarti udah belasan tahun ya? Apa 8 tahun 8 gue. tahun. Oke. lama itu. 8 tahun. Kenapa tuh tiba-tiba turning point-nya apa tuh yang membuat udah deh, gua kayaknya udah selesai nih di SCTV. Oke, biasanya kalau kita di suatu perusahaan yang besar gitu ya, itu ada hal-hal yang bikin kita, bukan kita sih, mungkin ada hal-hal yang Kamu menjadi layak untuk diperbincangkan. Setajam apa tuh aja? Cilut. kayak gini bisa disensor gak sih? Tapi mukanya. Iya, bukan dia aja sensor. Tapi selain yang menyeramkan gitu, ada juga yang lucu-lucu kok. Oh. Lucu-lucu tuh banyak gitu, hal-hal lucu yang bikin gue, kalau gue ceritain tuh, gue jarang ceritain ini sebenarnya sih. Tapi boleh nggak Ini ceritain ini? eksklusif Boleh, aja boleh. nih. Boleh nggak nih? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue nggak dimarahin ya? Nggak dong. Gue nggak harus pulang dong? Enggak dong. Oke. Nih guys, chemistry kita udah segitunya. Kita lihat-lihatan doang tuh bisa saling mengerti guys. Jadi ya Allah. gini, suatu saat Ya elah. Aku liatin. jadi Emang ini trip paling gue gokil. ditugaskan nih sama Mas Gun lagi nih. Cah, lo bikin Melancong Yuk tapi ke Angkatan Udara di Surabaya. Gue bingung, apa yang di traveling? Pengalaman deh bilang tuh, pengalaman. Jadi AKB di Angkatan Udara di sana. Oh baik mas, gua ngomong aja dong ya kan. Akhirnya gue kesana sama Mas Gun juga. Kesana, nah baju gue tuh traveling tuh gue bikin ciri khas. Jadi gue pakai celana pendek, backpack, kaosan gitu ya, pakai sepatu gunung gitu. Nah, pas gue masuk ke pangkalan udara di sana, gue turun dong, gue mau nanya arah gitu ya. Begitu gue nanya, nggak dijawab, tapi gue suruh push up Pak. Hah? Suruh push up gue, karena nggak boleh ternyata pangkalan pakai Pakai celana celana pendek. pendek. Astaga. Kan nggak tahu. Akhirnya ya udahlah, namanya suruh push up, gue push up lah gitu kan. Kemudian masih ada sisa-sisa training gue. training. Iya. Jantung ada. Badan gue masih agak kotak-kotak gitu lah. Iya. Kalau sekarang bulat-bulat ya. Kayak boba dong. Si Putang. Si Putang. Bayar loh. Akhirnya gue ketemu, disambut dengan baik sama Alko Dwika. Akhirnya apa nih rencananya gitu. Gue terserah komandan aja. Oh kita latihan naik pesawat ya gitu. Oh pakai baju pilot dulu gitu. Baju pilot oranye gitu. Iya. Wih. Kebetulan tingginya sama gue sama Alko Dwika. Jadi pas lah bajunya. Pakai set. Wah gue ribet nih. Wearpack bentuknya. Kalau mau pipis susah. Yes. Ya kan? Iya bener. Gue ke toilet dulu dong, ya kan? Iya. Gue pakai baju itu, gue ke toilet gitu. Terus pas gue masuk, itu banyak yang lagi pipis. Oke. Kayak banyak nonton toilet kan di orang itu. Terus pas gue pipis, dia nengok gue. Semuanya pada tegak. Siap komandan. Serius? Wira. Itu pipisnya ditinggal Pak. Berhenti. Gue kaget dong. Hah? Kok tahu gue? Gue siapa ya gitu kan? Mungkin tampang gue perwira gitu kan? Wah, oh yaudah. Oh siap gitu kan? Gue nggak tahu dong. Gue pipis lah situ kan. Terus siap perwira. Kenapa kamar di sini? Oh nggak apa-apa, saya mau kecil di sini aja gitu. Gue masih nggak nyadar tuh Pak. Dari situ, wah
gue kalau udah di pesawat atau di landasan gue susah nih beli minum kan. Akhirnya gue kok ada tempat makan kayak warteg gitu lah gitu kan. Gue masuk, Mas ada aqua dingin nggak? Aqua, ada mineral water dingin nggak? Aku bayar. Pas dia makan nih pada nengok gue, Puk, berhenti, siap, udah berhenti makannya semua. Gue bilang, wah ada apaan nanti gue? Kok pada berhenti makan? Terus Lo merasa terhormat banget gua. Terus kata ibu-ibunya, Perwira kok makan di sini? Pas dilihat, lu kok pakai bajunya Pak Dwika gitu. Pantas. Jadi dia ngeliat pakatnya Pak di situ. Tapi itu kocak banget sih. Akhirnya karena kesengan gue dari tempat makan situ gue ke kantin belakang. Minta dihormati. Emang gila hormat aja lo Mas. Gila hormat. Kapan lagi? Beng-beng. Siap Perwira. Jadi satu kantin pada berdiri semua guys. Tapi memang kalau boleh share dikit, jadi biasanya kalau gitu tuh banyak yang junior gitu Ya. kan. Dan beberapa waktu lalu gue ke Akmil yang di Magelang. Jadi ternyata mereka memang harus selalu, yang terutama yang kayak baru-baru gitu yang masih belajar, mereka emang harus hormat sama siapa aja yang lewat karena mereka nggak pernah tagu ternyata Iya. itu tuh misalkan Iya. bisa posisinya apa gitu, ternyata gitu. Jadi waktu itu gue lagi duduk di pinggiran, tiba-tiba ada yang lewat, dia hormat ke gue. Gue juga Lo juga bingung ya, masuk hormat apa salim nih? Terus akhirnya gue cuma lihat gini, Salib. iya apakah Sopan. gue balas hormat gitu kan. Akhirnya ya gue gak hormat, dia kayak gimana nya dong, itu dia hormat ke gue. Nah gue, iya, ya udah deh, ya kita lawan aja. Lo yang kayak gitu aja dia hormat ya, apalagi si Mas Iya. Anca. Oke, tapi perjalanannya seru ya dan kayaknya ada banyak pengalaman banget dari programming itu. Terus kenapa akhirnya sekarang bisa jadi produser? Ini passion dari dulu Passion. kah atau ini pilihan ketika ya udah deh gue udah nggak di TV lagi, gue memilih untuk jadi sutradara. Jadi mah ketika gue stasiun TV itu gue udah di titik di mana kayak gue ngapain lagi ya gitu loh maksud gue. Ada sih kayak gitunya pasti. Ya kayak gue ngapain lagi ya nih, gue kayak gue terlampau redundant gitu hari-harinya gitu. Terus akhirnya gue menemukan satu video waktu itu Apa dari nih? Bukan Audrey Bitoni kan? pokoknya sebuah video Oh, oke. 3GP waktu itu. Meli dong. Meli 3GP. Oke, video wedding. Oke. Video wedding tapi dibuatnya tuh film looks banget gitu dari weddingclip.net waktu itu. lihat. Weddingnya Vicky Prasetyo ya? Emang iya? Bukan. Ya sih, Yang enggak kan sama Prasetyo kan sering wedding. Oh, bener-bener iya, jadi iya, sering iya. terus. Sama si ini. Oh, gue belum lihat itu. After weddingnya gue udah. Ya, gue juga dah. Udah. Ya, jadi akhirnya gue ngeliat oh ini kayaknya satu hal yang mungkin gue pengen coba gitu. Akhirnya gue resign dan waktu itu ada rezeki sedikit, gue beliin satu kamera lah gitu. Akhirnya gue bikin wedding clip video gitu loh, story gitu. Jadi kayak story video wedding lah kayak gitu. Jadi gue bikinnya kayak film gitu, kayak ada dramanya, ada storynya. Karena emang- Sinematik gitu ya. Tapi bukan yang the day, tapi yang kayak ya pokoknya kayak teaser wedding gitu ya gitu. Nah itu gua buat itu sampai di titik lagi di mana kayak gila gue setiap hari kayak gini. Iya. ngambil gambar cincin. Orang nikah, iya bener-bener. nikah. Pasti gitu-gitu aja ya. Iya, Sama iya, kan? iya, iya. Akhirnya gue pikir akhirnya ya ada dari network yang wedding gitu ya, klien-klien gue itu dia business owner kan. Dia bikin tuh dari bisnisnya minta bikinin kompro, Oke. bikin produk dari situ. Oke. Dari situ lah baru gue akhirnya tahun 2013 itu gue harus bikin perusahaan karena waktu itu dealing sama Nestle. Which is Nestle itu harus bikin perusahaan. Akhirnya Besar tuh ya. iya ya. Akhirnya Berapa gua Mas? harus waktu itu ya kita Cari ya, pajak. baca. Nah kayak gitu sih. Jadi ya enggak gede-gede. Yang penting sih gue itu dia. Yang penting Iya. start dulu aja di awal. Buat Porto juga ya. Iya buat Porto juga. Gue belum ada Porto apa-apa di brand. Akhirnya mulai dari Nestle ke Deluxe ke mana-mana. Akhirnya ya udah. Sampai sekarang ya dipertahankan. Jadi udah berapa lama Mas jadi sutradara? Kalau dari direkturnya sih ya udah dari tahun dari zaman
2010. 10-15 Udah pro lah ya, Udah pro ngedirect lah, udah banget. ngedirect. Iya. Pertanyaannya Mas Anca, kalau misalkan nanti gue sama Natika mau jadi vendor Iya, nggak? apa enggak? Nah. Mau jadi vendor ya? Gue tergantung Bobby. Oh, Bobby iya. manajer gue. Senang. Enggak kan kita bayarnya nasi kotak sama teh gelas Iya. Jangan ya, Sama boleh panter, deh panter. nasi kotak sama ketan susu tadi. Ketan susu Oh, tadi. ketan susu. Yang penting ada ketan susunya gue aman. Iya, iya. Kopi Oke. ada nanti, kopi Iya. pakai oat milk. Iya, Bener, karena aman pokoknya ya? selera Aman, Mas aman. Anca. Vendor Iya. boleh ya. Oke, Ya. terakhir Oke. udah kebeli apa aja selama jadi sutradara? Sama-sama. Karena Kebeli. kliennya Mas Anja nih Eh, klien-klien besar loh, besar internasional. Perusahaan besar. Makanya guys, Nasional, kalau lo nasional. ada yang mau bikin company profile segala macam bisa di Kontak dia. ALF Media, ALV ALV, media. Media. Bisa syuting di sini juga. Apa aja? Kantornya Kelapa Gading guys. Iya. Apa aja Mas boleh sharing? Jadi yang udah kebeli tuh gue, yang gue pengen happy banget ya, kebeli tuh gue ketan susu. Ah ya Oke. benar. Ketan susu. Iya, ketan susunya tapi dibeli semua sama Ketan susu. ruko-ruko tokonya. Oke. Sama seblak yang di Seblak belakang. boleh. Oke. Gue happy banget. Gue kalau ngomongin Oke. It's okay. Oke. Pertanyaan terakhir dari gue. Lo ganteng kayak gini udah lama. Gue siram kopi nih ya kamu ya. Ya, gue ngelihat so far gue beberapa kali ke kantor sini dan ngelihat vibes-nya tuh enak gitu sama karyawan lo segala macam. Itu gimana sih Mas? Kasih tips dong gitu. Gimana sih cara buat tim yang asik? Terus maksud gue Maintain-nya. maintainnya tuh kayak gimana Kan gitu Mas loh. Anca ini sutradara tapi bos juga ya dia. Iya gitu loh. Anak Terus buahnya banyak. enak gitu maksudnya. Apalagi ada satu karyawan namanya Mbak Mon kan, Gila, itu luar dia the biasa best. sekali. Mbak Dewi Itu juga. ngefans dia. makanya gue pernah bilang sama lo kan, lo beruntung Siapa punya tadi? Mbak Ashraf Mon ya? gitu. Karena mestinya bisa semuanya. Oh, fun. Iya kan, misalnya bisa semuanya, maksudnya jadi pemegang schedule juga, bisa jadi modelnya juga apa segala macam kayak gitu. Maksudnya gimana sih caranya punya karyawan yang solid gitu lah akhirnya gitu. Jadi gini ya, sebenarnya Durasi. durasi. Gak boleh acting dikit, gak boleh ya? Oh enggak, 15 menit Nah, lagi. intinya sih gini, yang penting lo punya bisnis itu develop people lah, Iya. mengembangkan orang gitu. Ketika lo base lo tuh untuk ngembangin teman-teman lo gitu ya di satu kantor, itu kan pasti ada timbal baliknya. Ketika lo itu berarti kan menghargai mereka dan mereka juga menghargai kita. Iya. Ada chemistry yang terjalin juga kayak gitu. Jadi memang yang penting itu jadi pemimpin itu as a leader lah gitu ya, bukan jadi bos lah gitu. Itu harus tetap di maintain sih gitu, dan itu tadi bangun orang-orang lo gitu. Kalau kita Jangan, maksudnya gini, kan kadang-kadang jadi bos kan jadi maunya untung gede aja ibaratkan gitu kan. Ya itu dia tuh juga. Ya. Jadi soal kalau kita bicara untung kan kita ada prosesnya. Iya. Di mana keuntungan tuh kalau lo fokus di satu bidang, keuntungan tuh yang bakal ngejar lo. Betul, Kita setuju nggak usah gua. ngejar keuntungan gitu. Iya, gitu. Itu sih. Iya. Udah, lo jangan usah sedih gitu, lo Iya, santai aja. Lo oke. nggak usah melotot gitu sama gua. Apa? Hah? Closing. Oh, sekarang Gantian. dia. Gantian. Sekarang Iya, dia iya, Mbak iya, Dewi, iya, iya Mbak iya. Dewi. Iya, Mbak Dewi, baik. Bobby. baik. Ayo. Oke. Bobby kenapa mau Bobby suruh diem. Oh ya. Oke. Baik, Serik. Enggak. Silakan. Oke, aduh Mas Anja, thank you banget ya sharing-sharing ini, aduh luar biasa sekali. Luar biasa ya. Such an honor untuk berbicara di depan publik seperti ini ya. Iya. Intinya kita akan bertemu lagi pastinya ya. Iya. Iya dong. Di konten-konten yang menarik lainnya. Kalau ini lagi bahas tentang kita semua, tentang profesi segala macam. Nextnya mau apa lagi tulis di kolom komentar. Betul. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Bantu dukunglah ini YouTube kecil-kecilan kita. Yes, Ya kan? jadi- biar lebih seru lagi next Betul. episode. Jadi kita juga sebenarnya kita udah punya konsep sebenarnya, tapi kalau misalnya dari agan-agan ini Ya, ada di tinggal kolom komen, komentar tinggal komen. yang lebih menarik kan kita bisa open. Oke. bisa open gitu. Oke. Kalau gitu terima kasih Mas Ancal Sama-sama. Laksmana, Natasha Germania sama Noella Sister Hina. Oke teman-teman